Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 dalam kebaktian Minggu tanggal 26 September 2021. Mari kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini, tapi terlebih dahulu akan saya bacakan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama adalah doakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita. Gereja Baptis Cemara 7, cabang Bintaro dan cabang Ganjuran dalam iman dan jumlah jemaat. Juga kita akan terus berdoa untuk keluarga lepas keluarga yang sudah tertera di dalam buletin, yaitu keluarga Bapak Chandra, keluarga Bapak Ibu Lastri, keluarga Bapak Eko, keluarga Saudara Aldo dan Diko, keluarga Bapak Irianto, keluarga Bapak Prastio dan keluarga Bapak Andreas. Lalu yang berulang tahun pada minggu hari ini adalah adik Philadelphia Given nama Nimas Ratri, tanggal 27 Desember ini Mbak Delvi. Lalu Aldo Ardinata Abiyoga, ini Mas Aldo, tanggal 28 September. Lalu Dika Andi Wiguna, ini Mas Dikanya Bu Awal ya, tanggal 29 September. Lalu Ibu Sri Widarti, Bu Dedi, Bu Wiwit, kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk perkembangan persembahan dan perpuluhan bisa Bapak Ibu lihat di dalam buletin gereja yang sudah tertera di dalam WA saudara Bapak Ibu saudara. Mari kita akan memulai pada kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu.
Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang limpahkan kami dengan berkat-berkat-Mu. Sungguh pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terlebih di dalam hari Sabat-Mu ini Tuhan, ketika Engkau persatukan kami, ketika Engkau perkenankan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Biarlah saat ini kami semua di tempat ini boleh menikmati berkat secara rohani. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Kami merindukan mereka juga suatu saat nanti ketika keadaan menjadi normal, kami rindu semua bisa berkumpul, berbakti bersama-sama di tempat Tuhan ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan pribadi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami saat ini, sehingga kami boleh menjalani kebaktian dari awal hingga akhir ini dengan pimpinan Tuhan. Doa ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian, Darah Kristus Maha Kuasa.
memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui harta kita. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Kami mohon kepada Mbak Dea dan Mbak, silakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kita akan memuji pujian Mengenalmu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yang
Di saat kami akan kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karya Allah dalam Roh Kudus Tuhan turun atas kami semua sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Firman Tuhan tadi telah kita dengar di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51 tentang bagaimana kehidupan akan keluarga daripada Yusuf, di mana Tuhan Yesus pada saat itu tumbuh sebagai pribadi manusia sejati. Nah, ketika kita berbicara masalah bagaimana kehidupan sebuah keluarga, kalau kita melihat keluarga secara besar, mungkin dibatasi dengan keluarga dalam negara. Kita merupakan satu keluarga besar bangsa Indonesia. Ketika mulai lagi diturunkan kita menjadi keluarga besar, mungkin kita di dalam kehidupan kita pekerjaan mungkin ada keluarga besar di mana kita beraktivitas. Lebih lagi ketika ada keluarga yang biasanya setiap saat kita ada adalah keluarga besar kita. Keluarga besar kita berarti ada keluarga dari dari suami atau dari istri. Banyak keluarga besar. Diperkecil lagi mungkin Bapak Ibu punya di dalam kelompok ya, keluarga dari, mungkin kalau saya ya keluarga dari saya, Putrio punya keluarga dari Putrio. Dua-duanya bisa juga jadi satu. Jadi masing-masing sekarang dengan dengan kemajuan teknologi ini menjadi kita bisa banyak keluarga. Ada keluarga alumni, ada lebih kecil lagi dan sebagainya. Ada di dalam kehidupan kita keluarga di mana kita dalam suatu keluarga, dalam suatu rumah. Saya lebih menekankan saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan dalam keluarga, dalam satu lingkup rumah kita. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria, dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Dan ternyata bukan hanya satu keluarga ini, tetapi juga dengan keluarga yang lain. Ketika kita melihat, dia melihat bahwa Yesus tidak ada, mungkin bareng yang lain, ada keluarga yang lain. Jadi, bagaimana menjadikan keluarga yang ada di dalam kehidupan kita lebih kepada keluarga kita ini
menjadikan sesuatu yang indah. Atau orang sering mengatakan, keluargaku surgaku. Perkataan yang enak didengar, perkataan yang indah untuk dinikmati, dan perkataan yang rindu untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal keluarga ini, keluarga secara menyeluruh yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam kehidupan rumah kita. Bukan hanya dalam arti keluarga inti, bapak, ibu, anak, tetapi semua yang ada di situ. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimana menjadikan kehidupan di dalam keluarga kita, baik keluarga inti kita maupun semua yang ada di dalam kehidupan rumah kita, menjadikan sesuatu yang indah yang ingin kita nikmati. Jadi yang ingin kita nikmati. Ketika kita melihat peristiwa ini, sesuatu yang indah. Mengapa saya mengatakan sesuatu yang indah? Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu dilihat oleh Yusuf dan Maria, tidak ada apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan. Nah, inilah yang menjadi kunci bagaimana daripada sosok Yesus yang akan menjadi pribadi, yang menjadi teladan, menjadi sosok pribadi yang akan menjadi berkat bagi umat manusia. Disinilah dia dididik, disinilah dia dibesarkan dalam suatu keluarga yang menjadi berkat bagi dirinya dan dirinya mampu untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita dalam suatu keluarga menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, seberapapun, sebagaimana adanya keluarga kita, itulah keluarga kita. Ya. Mungkin kalau ada yang mengatakan, oh kami ada 10, kami ada 7, kami ada 2, kami ada 3, 4 dan seterusnya. Disinilah bagaimana kita membangun suatu keadaan di dalam kehidupan akan rumah kita, keluarga kita menjadi indah. Dan kita merasakan, dan bahkan orang lain merasakan. Jadi jangan orang lain merasakan dulu baru kita merasakan dan orang lain merasakan. Jadi lebih pada menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan terus naik. Menjadi bagaimana dalam suatu lingkup ini menjadikan kita sukacita, menjadikan kita gembira, menjadikan kita ada sukacita, damai, sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana peristiwa ini menjadikan kita mampu untuk meneladani, membentuk suatu keluarga yang penuh dengan keindahan. Tentu kalau melihat peristiwa ini kita melihat sebelumnya. Ketika Allah memfirmankan akannya sang juru selamat, ketika Yusuf pada saat itu diberikan akan firman Allah untuk menerima Maria sebagai istrinya. Bagaimana Yusuf akhirnya menerima Maria sebagai istrinya, dan ketika Allah mengatakan anak yang dikandung oleh Maria itu adalah Yesus. Akhirnya dia memegang apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak mau mengesampingkan Maria. Dia tetap menerima Maria sebagai istrinya. Kita pernah merenungkan itu, bagaimana ketika tunangannya pada saat itu mengandung, tentunya dia dengan penuh kemarahan dan sebagainya, tetapi dia menerima. Karena apa? Karena Yusuf menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Dia pribadi yang memiliki iman yang kuat kepada Allah. Sehingga ketika Yesus lahir dan Yesus bertumbuh, dia dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus. Jadi mereka berdua pergi ke Yerusalem.
Jadi ada suatu iman yang kuat yang mereka miliki. Inilah yang menjadi dasar awal bagaimana kehidupan dalam sebuah rumah tangga menjadikan indah. Karena ketika Allah menjadi sumber kehidupan mereka yang utama, disinilah ada sumber kasih di dalam kehidupan rumah tangga itu. Ketika kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga lepas keluarga, biarlah kasih Engkau yang menaungi mereka. Karena ini menjadi kunci, dasar, kekuatan yang akhirnya menjadikan kita memiliki kasih. Kasih itulah yang mendasari kehidupan Yusuf, Maria, Tuhan Yesus, dan keluarganya. Nah, berikutnya Ibu Bapak, yang kedua yang ingin saya tekankan adalah ketika firman Tuhan dikatakan di situ, mereka bersama-sama ke Yerusalem. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mereka mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi mereka di sini Tuhan Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf, mereka di sini juga keluarganya yang lain, ternyata mereka bersama-sama berbondong-bondong ke Yerusalem untuk memuliakan Tuhan. Kata mereka bersama-sama ini yang ingin saya tekankan di sini, bahwa dalam sebuah keluarga, kehidupan rumah tangga dalam keluarga kita adalah adanya kebersamaan ini yang terus kita harus pupuk, kembangkan kebersamaan. Kalau kita berbicara masalah kebersamaan, orang sering mengatakan bersama itu berarti bareng-bareng. Bersama berarti bersama dimanapun ada, di situ ada. Aku ada, dia ada, mereka ada. Tetapi bagaimana ketika kita harus bekerja, kita harus berpisah. Tetapi disitulah dalam sebuah keluarga nantinya kita harus bersama. Nah, kebersamaan ini yang harus dipupuk. Dipupuk, saya katakan dipupuk, karena apa? Ketika ada dasar Tuhan yang utama di dalam keluarga kita, menjadikan ini menjadi menjadikan sesuatu yang mengikat. Nah, kasih yang mengikat ini ketika kita tidak pupuk dalam kebersamaan, akhirnya akan sirna. Dalam kebersamaan itulah di sini akan terjadi suatu keindahan yang didasarkan dengan kasih. Nah, kebersamaan itu bagaimana? Ketika tadi dikatakan akhirnya mereka berdua, Maria Yusuf kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Sesudah 3 hari mereka. Jadi kadang sering kita mendengar peristiwa yang terjadi ketika anaknya hilang, kemudian mungkin suami atau istri salah satu mengatakan, udahlah cari sendirilah, aku kesel, aku capek dan sebagainya. Mereka menemukan, berarti dari mereka berangkat, mereka pulang, dilihat tidak ada, mereka kembali lagi, mereka bersama-sama mencari 3 hari baru ketemu. Ya. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa kebersamaan ini bisa terjadi? Karena yang pertama adalah kebersamaan itu bisa terjadi ketika dalam masing-masing pribadi ada kesehatian dan kesepikiran. Sehati dan sepikir. Hendaklah firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Ini yang menjadi dasar jadi sehati sepikir di dalam Tuhan.
Jadi satu pikiran, satu hati bersama-sama di dalam Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Bukan sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada suatu perbedaan di antara kita, karena kita ada dari keluarga yang berbeda, ataupun kita memiliki akan kemampuan yang berbeda, tetapi dengan sehati sepikir ini kita mampu untuk menyelaraskan keberbedaan kita untuk menuju satu tujuan. Jadi keluarga merupakan lembaga ilahi yang sakral. Bagaimana Tuhan ingin membentuk adanya suatu komunitas yang besar, tetapi diawali dari yang kecil ini, dalam suatu keluarga kita. Sehati sepikir. Kebersamaan itu yang kedua bisa terjadi ketika tidak ada egois di antara kita. Saya tadi mengatakan, ketika Maria Yusuf melihat anaknya tidak ada, mereka berdua bersama-sama mencari. Dalam waktu yang tidak sebentar. Dia terus mencari. Dia memiliki kesehatian untuk memuliakan Tuhan karena dia tahu siapa Yesus. Ketika Allah mengatakan dia akan menyelamatkan umat manusia, maka mereka berdua memakai itu, menggunakan itu menjadi sesuatu yang menjadi tujuan utama bagaimana Allah ingin memakai akan keluarga ini. Jadi tidak egois. Tidak egois di sini berarti masing-masing akan saling tidak mementingkan akan kepentingan masing-masing. Mereka ingin dengan tidak egois berarti mereka ingin saling memberi yang terbaik di antara mereka. Tidak ada egois. Yang berikutnya, kebersamaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka ini adalah, yang berikutnya adalah bagaimana mereka memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati yang dipupuk di dalam kehidupan akan Maria, Yusuf, Tuhan Yesus dan juga keluarga besar di situ. Bagaimana mereka bersama-sama dengan pribadi yang tidak, ya, jadi saya katakan yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang tidak merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ketika dikatakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Suatu keyakinan sebagai pribadi Yesus, bagaimana dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi dia tetap tunduk patuh kepada orang tuanya, Yusuf dan Maria. Dikatakan, lalu mereka pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Kerendahan hati yang menjadikan pribadi-pribadi yang ada tidak terjadi rasa benci. Kerendahan hati yang menjadikan pribadi-pribadi yang ada tidak ada iri hati. Kerendahan hati yang menjadikan pribadi-pribadi yang ada menjadikan kekuatan, menjadikan ikatan yang kuat di antara mereka, karena mereka tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, sama. Kerendahan hati menjadikan mereka mampu untuk saling mengisi satu dengan yang
lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana kebersamaan itu bisa dibangun ketika masing-masing pribadi rela untuk berkorban. Ketika Yusuf Maria kehilangan anaknya, dia sudah sampai ke rumah, dia tetap ingin anaknya kembali. Ketika Yesus diketahui ada di bait Allah di situ, orang mengatakan, semua mengatakan tercengang, dan kita tahu tentu dia bisa pulang sendiri. Ya. Saya katakan tentu Yesus sebetulnya bisa pulang sendiri, tidak perlu dicari. Tetapi mereka dengan kerelaan berkorban, mereka berdua tetap mencari. Yesus akhirnya pulang tetap bersama-sama dengan Maria dan Yusuf. Kerelaan berkorban, kadang-kadang kita harus, kadang-kadang mereka harus mengorbankan akan keinginannya. Kadang-kadang mereka dan dia harus mengorbankan akan kesenangannya. Kadang-kadang mereka harus mengorbankan apa yang menjadi idenya karena kebersamaan. Kadang-kadang kita saya mengatakan doakan kami sebagai keluarga hamba Tuhan, karena apa? Doa untuk kami adalah bagaimana kami mampu untuk menjadi berkat, dalam arti adalah mampu untuk menjadi kesaksian. Bagaimana kami hidup dalam keluarga kami. Kami mampu berbicara dan kami mampu melakukan. Kita bangun kebersamaan, kadang-kadang kita punya, saya dulu sukanya ini, tetapi karena kebersamaan ini akhirnya kesukaan saya akhirnya kita turunkan. Kita turunkan untuk bersama. Jadi kerelaan berkorban. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika Tuhan sebagai yang utama, yang mendasari dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam rumah keluarga kita, kasih inilah yang mendasari semuanya. Kebersamaan yang terus kita pupuk menjadikan kita mampu menjadikan akan kehidupan di dalam keluarga kita adalah keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Keluargaku adalah surgaku. Bukan dalam arti tempat seperti di surga, tetapi ada nuansa, ada suatu aura surgawi. Sehingga saya memberikan kepanjangan keluarga dari bahasa Jawa, kaluarga, kautamaning lumaku, aromaning swarga. Disinilah ada aroma surga di dalam kehidupan kebersamaan kita, di dalam keluarga kita semuanya. Siapapun yang ada di dalam kehidupan kita merasakan itu semuanya. Jangan jauh yang merasakan, tetapi kita yang dekat yang merasakan. Ya. Kita mampu menjadi saksi yang terdekat dulu merasakan akan aromanya surga itu. Kalau kita menjadi orang yang baik, biarlah orang dekat kita yang lebih dulu mengatakan bahwa kita baik. Kalau orang mengatakan bahwa kita adalah orang yang penuh kasih, biarlah orang yang dekat dulu yang merasakan kasih itu. Maka disinilah keluarga kita jadikan surga kita. Kebersamaan yang terus ingin kita bangun untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan melalui kehidupan akan keluarga Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan saya. Menjadikan keluarga kita aroma surga ada senantiasa, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap menjadi yang terutama, bangun kebersamaan untuk menjadikan indah di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kita yakini bahwa keluarga kita adalah surgaku. Kita akan bersama-sama meyakini itu. Mari kita akan berdiri. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Biar ini menjadikan kerinduan kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami terus menyerahkan akan negara bangsa kami di dalam keluar dari pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena lawatan, karena pertolongan Tuhan, sehingga bangsa kami saat ini merasakan campur tangan Tuhan, sehingga pandemi terus menurun di bumi Indonesia ini. Biarlah setiap program pemerintah kami, Tuhan berkati. Dan Tuhan melawat seluruh bangsa ini, agar kami tertib dan tetap melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah kami, sehingga pandemi akan cepat berlalu dari bumi Indonesia ini. Bapa dalam surga, biarlah Engkau terus berkati akan kehidupan kami semua.
Biarlah di dalam situasi dan kondisi ini, iman kami tetap dan terus kuat di dalam Tuhan Yesus. Biarlah dalam situasi dan kondisi ini Tuhan terus memberkati kami semua dengan kecukupan yang daripada Tuhan, karena Tuhan terus memberkati di dalam setiap karya pekerjaan kami masing-masing. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan keberhasilan, dan Tuhan berikan pertolongan sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui pekerjaan karya pribadi-pribadi kami semuanya. Biarlah Bapa, Engkau terus juga berkati dengan kesehatan kami semua. Sukacita ilahi Tuhan terus ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami yang menjadikan kami tetap sehat. Dan saudara-saudara kami seperti Pak Yanto, Pak Basri, Tuhan terus berkati. Mbah Kijo Kakung, Tuhan juga terus berkati. Mbak Titin, Tuhan terus berikan akan pemulihan kesehatannya. Begitu juga saudara-saudara kami Tuhan, kalau saat ini juga merasakan kelemahan tubuh mereka, Tuhan memberikan kuat kuasa untuk mereka, sehingga sehat yang sempurna daripada Tuhan boleh mereka terima kembali. Bapa, Engkau terus berkati setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah kasih Kristus yang menaungi kami terus ada, dan kami boleh saling memberikan satu dengan yang lain, sehingga dalam keluarga kami semuanya penuh dengan sukacita, sejahtera Tuhan ada sekarang dan selama-lamanya. Berkat masa depan untuk anak-anak Tuhan yang balita, pertumbuhan fisiknya Tuhan berkati. Remaja, pemuda, pemudi Tuhan berkati di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Bapa, kalau ada di antara kami ada beban, permasalahan, kerinduan, Tuhan yang empunya kuasa, Tuhan yang empunya berkat akan memberkati setiap pribadi-pribadi kami semua, menolong kami, menguatkan kami, memberikan akan penyertaan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini Tuhan berikan akan berkat untuk usia mereka bertambah. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Kami serahkan akan anak-Mu terkasih Mbak Delvi, Tuhan terus berkatinya. Biarlah naungan kasih Kristus yang memberkati dalam studinya ke depan, masa depannya Tuhan berkati. Bersama kedua orang tuanya Tuhan berkati, dan Tuhan senantiasa menyertainya. Bapak, Engkau juga terus berkati Mas Aldo. Tuhan terus memberikan yang terbaik kepada Mas Aldo untuk masa depannya. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan iman kepadanya, dan masa depannya sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Apa yang menjadi kerinduan untuk studinya dan ke depan, Tuhan akan menuntun dan membimbingnya. Bersama dengan keluarga, Tuhan berkati Mas Aldo ya Bapak. Bapak, Engkau juga terus berkati akan Mas Dika. Ketika anak-Mu ini menjadi seorang TNI, Tuhan terus berkati. Bersama dengan keluarga, di mana dia harus juga weekend, Purbalingga, Temanggung, Tuhan menyertai senantiasa. Dan Tuhan jadikan berkat untuk teman-temannya juga di batalionnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu, berkat-Mu menaungi akan keluarga Mas Dika. Bapak, Engkau juga terus berkati akan Bu Dedi. Tuhan juga terus berkati, naungi dengan kasih dan berkat yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan untuk Bu Dedi menjadi berkat bagi karyawannya, Tuhan terus memberkatinya dengan segala apa yang dilakukan di dalam pekerjaannya. Biarlah nama Tuhan diagung muliakan melalui karyanya. Bapa, Engkau juga berkati bersama dengan keluarga untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah berkat, rahmat, dan sejahtera yang daripada Tuhan limpahkan kepada saudara-saudara kami, anak-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati usia baru. Baik Mbak Delvi, baik Mas Aldo, Mas Dika, maupun Bu Dedi ya Bapak. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan biarlah Tuhan ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan sejahtera yang daripada Allah Bapa
kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus, yang terus Tuhan limpahkan untuk kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima